Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin membahas materi tentang kepemimpinan dalam budaya organisasi. Sebelum kami menampilkan hasil materi kami, izinkanlah saya memperkenalkan masing-masing anggota saya. Yang pertama Amrullah Amjad, yaitu saya sendiri. Yang kedua Linda Sari. Yang ketiga Afri Mansyah. Yang keempat Nadila Oktavianto Saputri. Yang kelima Aulia Rahma. Lanjut kepada pembahasannya. Yang pertama yaitu kepemimpinan dalam organisasi. Kepemimpinan dalam organisasi juga menuntut kepekaan terhadap budaya yang terdapat dalam organisasi. Budaya dalam organisasi ini mempunyai fungsi antara lain. Yang pertama, menetapkan batas dan wewenang. Yang kedua, memberikan rasa identitas kepada anggotanya. Karakteristik budaya dalam organisasi dapat dijadikan pedoman bagi pimpinan untuk membuat keputusan agar organisasi lebih efektif dalam mencapai tujuan. Lanjut kepada pembahasannya. Yang pertama yaitu kepemimpinan dalam organisasi. Kepemimpinan dalam organisasi juga menuntut kepekaan terhadap budaya yang terdapat dalam organisasi. Budaya dalam organisasi ini mempunyai fungsi antara lain. Yang pertama, menetapkan batas dan wewenang. Yang kedua, memberikan rasa identitas kepada anggotanya. Karakteristik budaya dalam organisasi dapat dijadikan pedoman bagi pimpinan untuk membuat keputusan agar organisasi lebih efektif dalam mencapai tujuan. Nama saya Rimansyah. Seorang pemimpin merupakan unsur penting dalam menjalankan kehidupan. Berorganisasi dengan memperhatikan kondisi para bawahannya, sehingga pemimpin tersebut dalam mengambil keputusan haruslah melibatkan peran serta para bawahannya. Keputusan pelibatan bawahan tersebut sebagai upaya mengakomodir ide-ide yang bersifat membangun demi tercapainya tujuan organisasi. Oleh karena itu, patut dicermati bahwa dalam organisasi terdapat budaya yang telah terbentuk dalam rutinitas kehidupan berorganisasi. Penempatan perilaku kepemimpinan sesuai budaya organisasi sangat penting dalam rangka mengarahkan perilaku bawahan untuk penyelesaian tugas yang berorientasi tujuan organisasi. Kehidupan berorganisasi juga menuntut pemenuhan kebutuhan individu secara komprehensif agar dapat bekerja secara optimal. Maka dari itu, motivasi yang bersifat membangun bagi para bawahan diperlukan oleh seorang pemimpin sebagai wujud pengarahan terhadap individu agar lebih bisa diajak bekerja sama dalam pencapaian tujuan organisasi secara efektif. Tentunya setiap pemimpin tidaklah bisa menggunakan satu gaya kepemimpinan saja, atau dengan kata lain kondisi situasional menjadi patokan seorang pemimpin dalam mengambil keputusan. Kepemimpinan partisipatif yang situasional memberikan ruang bagi para pemimpin dan bawahan untuk berinteraksi secara dua arah melalui mekanisme dukungan dan arahan. Kondisi tersebut menjadi dasar gaya kepemimpinan partisipasif dengan pendekatan situasional. Sedangkan saran yang diberikan yaitu mengarah pada penguatan komunikasi dua arah antara pemimpin dan bawahan untuk menciptakan iklim yang kondusif dalam rutinitas kehidupan berorganisasi. Setidaknya pengawasan secara langsung oleh pemimpin menjadi jaminan dalam berjalannya penyelesaian tugas para bawahan. Namun di sisi lain, kebutuhan individu sebagai manusia biasa juga patut diperhatikan untuk menjaga hubungan yang lebih mendalam antara bawahan dengan pencapaian tujuan organisasi, sehingga para bawahan terdorong ikut memiliki organisasi. Terima kasih. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan untuk penjelasan materi tentang kepemimpinan dalam budaya organisasi. Di sini ada namanya divisi budaya organisasi, di mana budaya organisasi ini dapat diartikan sebagai suatu pola asumsi-asumsi dasar, di mana yang oleh suatu kelompok tertentu yang ditemukan atau yang dikembangkan melalui pelajaran untuk memecahkan masalah-masalah dalam adaptasi eksternal dan integrasi internal. Dan yang telah belajar cukup lama dan dipandang. Oleh karena itu, perlu untuk diajarkan kepada anggota-anggota baru sebagai cara yang benar untuk memandang
berpikir, dan merasa dalam kaitannya dengan masalah-masalah tersebut. Selanjutnya, ada menurut salah satu para ahli yang mengatakan bahwa dia yaitu John Martin atau Lutyens 1995. Dia mengatakan bahwa sewaktu individu-individu itu masuk ke dalam organisasi, mereka masuk ke dalam norma yang ada. Masuk terhadap cerita orang-orang yang mengatakan apa yang terjadi, aturan-aturan formal atau prosedur formal organisasi. Di samping itu juga masuk pada kode-kode tingkah laku formal, ritual, tugas, sistem pembayaran, istilah, dan gurauan-gurauan yang hanya dapat dimengerti oleh orang dalam. Elemen-elemen ini juga merupakan beberapa dari manifestasi budaya organisasi. Kesimpulan dari penjelasan dalam budaya organisasi yaitu budaya organisasi adalah suatu pola asumsi-asumsi dasar yang berkenaan dengan kepercayaan, nilai-nilai, tingkah laku yang diciptakan dan dikembangkan oleh suatu organisasi sebagai dasar dalam menentukan tujuan, konsensus, keunggulan, prestasi atau kinerja, inovasi, kesatuan, keakraban, dan integrasi organisasi yang dijadikan sebagai norma atau pedoman bagi para anggota organisasinya untuk berperilaku yang sama dalam memecahkan masalah-masalah organisasi, baik itu di luar maupun di dalam organisasi itu tersebut, untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan organisasi. Berikutnya, karakteristik budaya organisasi. Merupakan budaya itu memang ada, dan kita menyatakan bahwa memang demikian adanya, maka budaya harus mempunyai dimensi mencolok yang dapat didefinisikan dan dapat diukur. Selanjutnya, keseragaman budaya dalam organisasi. Pengakuan bahwa budaya organisasi mempunyai sifat-sifat bersama. Tidaklah berarti bahwa tidak dapat ada sub-sub budaya di dalam suatu organisasi, karena pada kenyataannya bahwa organisasi yang besar mempunyai suatu budaya yang dominan dan sejumlah sub-budaya. Berikutnya 7 karakteristik budaya organisasi. Yang pertama, inovasi dan pengambilan resiko, yaitu sejauh mana para karyawan didorong untuk inovatif dan mengambil resiko. Yang kedua, perhatian, yaitu sejauh mana para karyawan diharapkan memperhatikan presisi, analisis, dan perhatian terhadap hal yang lebih rinci. Yang ketiga, orientasi hasil, yaitu sejauh mana manajemen memutuskan perhatian pada hasil bukannya pada teknik dan proses yang digunakan untuk mencapai hasil. Yang keempat, orientasi orang, yaitu sejauh mana keputusan manajemen memperhitungkan efek hasil-hasil pada orang-orang di dalam organisasi tersebut. Yang kelima, orientasi tim, yaitu sejauh mana kegiatan kerja diorganisasikan dalam tim-tim kerja bukannya individu-individu. Yang keenam, keagresifan, sejauh mana orang-orang itu agresif dan kompetitif dan bukannya santai-santai. Yang ketujuh, kemantapan, sejauh mana kegiatan organisasi menekankan dipertahankannya status KUO daripada pertumbuhan. Baiklah, saya akan menjelaskan 7 karakteristik budaya, yaitu inovasi dan pengambilan resiko, yaitu sejauh mana para karyawan yang didorong untuk mengambil resiko. Yang kedua ialah perhatian. Yang ketiga, orientasi hasil. Yang keempat, orientasi orang. Yang kelima, orientasi tim. Yang keenam, keagresifan. Yang ketujuh, kemantapan. Fungsi budaya dalam organisasi. Untuk menetapkan tapal harus antara organisasi dengan organisasi lainnya. Kedua, identitas bagi para anggota organisasi. Yang ketiga, menimbulkan komitmen organisasi.
Yang keempat, memantapkan sistem sosial organisasi atau sebagai sosial organisasi. Yang kelima, mekanisme pembuat makna yang kendali. Yang keenam, menetapkan permainan organisasi.